Oke, ini contoh dashboard yang udah jadi ya. Kita ganti March, dia berubah Maret. Ini juga ada top one, kemudian bottom one. Di sini ada variance analisisnya ya. Ada variance analisisnya Bapak Ibu. Ini saya ganti Juni. Ini ada year to date. Year to date untuk berarti kalau year to date Juni, Januari sampai Juni ya. Kemudian juga ada nih average, ini berganti jadi saya ganti bulan September, berarti ini average dari Januari sampai September. Sini juga ada monthly trend ya, 12 bulan berjalan. Sini ada waterfall, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengcompare ya, mengcompare bagaimana bulan Juni ya. Di sini juga langsung berubah bulan Juni ya. Nah, pada video ini kita akan latihan step by step dari membuat formulanya, kemudian meng-apply chartnya, dan juga bagaimana membuat drop down listnya, serta seperti ini list boxnya. Oke, ini simple dashboard, tapi Bapak Ibu bisa meng-apply di report dan dashboard Bapak Ibu. Oke. Oke, di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat simple dashboard. Nanti rencananya saya ada data untuk period to date dan year to date. Kemudian ada datanya itu ada di actual, budget, last year untuk monthly. Kemudian untuk year to date berarti misalnya year to date Januari berarti cuma 1 bulan, tapi misalnya year to date Februari itu 2 bulan, Januari, Februari, dan seterusnya. Oke, kita coba, kita akan pakai formula namanya offset. Di sini saya akan pakai misalnya seperti ini. Saya mau lihat untuk bulan 1. Saya tulis ini 1 misalnya. Kalau cara manual yang kita lakukan adalah kita link ke sini. Kita link ke datanya. Datanya ada di sini Bapak Ibu ya, di worksheet data. Ini actual. Untuk budget saya tunjuk di budget juga. Ini budget. Untuk last year saya tunjuk di last year juga. Di data last year untuk Januari. Nah, tapi yang terjadi apa? Ini nggak otomatis berubah ya. Jadi Bapak Ibu harus rubah lagi. Oh, bulan ini berarti harus linknya ke sampingnya ya. Nah, yang saya lakukan, saya mau buat jadi otomatis. Caranya kita akan bikin pakai formula offset ya. Mungkin di video-video saya yang lain juga ada formula offset. Formula offset ini adalah untuk melakukan pergeseran ya. Saya pakai di sini sama dengan offset ya. Autocomplete formula itu tadi pakai tab ya. Begitu saya tulis op, tinggal saya tap, dia muncul. Kemudian saya masuk ke data di sini. Datanya saya dimulai dari sini. Referensinya saya mulai dari sini. Kenapa? Karena ini titik nolnya. Oke. Koma. Row-nya adalah 0. Ya. Kolomnya sesuai dengan bulan yang kita pilih. Di sini kita pilih berapa bulan? Geser 2 bulan. Saya pilih di sini. F4. F4 ya. F4. Kenapa saya F4? Biar kok kunci di situ, Pak. Karena mau saya copy ke bawah. Nanti kalau nggak dikunci di sini, dia geser jadi B2, B3 dan lain-lain. Jadi saya kunci. Nah, sekarang saya copy ke bawah. Saya ganti angka 3. Sekarang angka 2 berarti dia 2 bulan dari sini. 1, 2. Angkanya, ya gesernya dari sini. 0, 1, 2. Berarti angkanya 1383. Kalau saya geser jadi 3, berarti angkanya jadi 1437. 0, 1, 2, 3. Geser 3.
Nah, sekarang saya masuk ke budget. Saya pakai formula yang sama, offset. Kemudian saya masuk ke data. Nah, saya pilih budget di sini Bapak Ibu. Ya, budget to be data A17. Oke. Koma 0, koma sini B2 kunci sama dengan offset juga data di sini 30,0. Kenapa? Karena kolomnya enggak biar row-nya nggak bergerak. Kalau saya pakai misalnya tadi koma row-nya 1, nanti dia geser ke region 2 ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti berapa kali dicoba pasti akan paham ya. Sekarang kolomnya bergeser ke mana? Bergeser 3 kolom ke kanan. Ini dia. Belum tutup, enter. Ya. Nah, ini dia. Kontrol, copy ke bawah tuh Kontrol D, ya. Nah, ini varian subudgetnya dia akan ada di sini. Varian tulasir ini, oke. Jadi pakai offset. Nah, kalau sekarang year to date, bagaimana year to date? Year to date biasa Bapak menjumlahkan seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya 3 bulan ini, ya. Saya pakai sama dengan sum. Seperti ini kalau 3 bulan ya. Mulai dari bulan Januari yang di sini, Januari sampai Maret. Seperti ini. Sampai ke bawah. Tapi apa yang terjadi ini saya rubah jadi 4. Dia tetap 3 bulan, Pak, Bu, ya. Nah, sekarang yang saya lakukan apa? Sumnya tidak saya rubah, saya ganti jadi di dalamnya saya ganti offset. Saya mau buat range-nya, ya. Nanti banyak formula-formula offset yang akan saya ulang di dashboard ini dan juga dashboard lain. Biar Bapak Ibu mulai perlahan-lahan makin mengerti bagaimana penggunaannya. Ya, saya pakai dari tadi apa penjumlahan berarti dari bulan Januari, ya kan? Januari sampai bulan apa tadi kan ya? Nah, sekarang Januari bergeser berapa? 0 row. Kalau saya pakai 1 row-nya nanti geser ke region 2. Kolomnya berapa? 0 juga. Kenapa? Karena saya mau menghitung dari bulan Januari. Kalau saya pakai 1 nanti mulai ngitungnya dari bulan Februari. Head-nya 1, tingginya kenapa tingginya 1? Karena saya mau ngitung cuma 1 region saja. Width-nya bagaimana? Width-nya saya pakai ini Bapak Ibu. Berapa bulan? 4 bulan. Saya kunci. Sorry, ini ada offset. Oke. Width, height. Nah, ini dia width-nya. Offset. Kurung tutup. Enter. Ya. Kita copy ke bawah. Oke. Kalau budget, kita lihat ini 4 bulan bener. Hasilnya 5317, kita tes. 5 bulan. Hasilnya adalah 4 bulan ya. 4 bulan hasilnya adalah 5317. Ya. Nah, saya masuk lagi ke sini. Saya copy aja ke bawah. Budget. Saya ulang lagi sama dengan sum. Sum ya. Kemudian offset. Saya pakai ke data lagi. Saya tunjuk sini. Saya ambil dari budget. Januari ya. Koma. Ingat row-nya 0. Kolomnya juga 0. Artinya tidak bergerak ke bawah dan ke samping. Head-nya 1. Width-nya sini. Ya. 4, berarti lebarnya ada 4 bulan. Ya, double klik dia ke bawah. Sama dengan lagi sum.
Ini untuk dapetin yang last year. Offset. Data, saya ambil last year. Koma. Ini ya. Oke. Kemudian koma 0. Koma 1, koma tingginya 1. Width-nya, ingat yang tadi. Width-nya adalah lebar bulannya, Bapak Ibu ya. Lebar bulannya ditentukan di sini. F4. Nah, ini dia ya. Yes. Ya. Nah, tinggal saya copy. Ya. Nah, ini udah jadi ya, simple, very simple dashboard ya. 5. Dia 5 bulan. 6 bulan. Ya, Bapak Ibu kalau lagi buat report atau dashboard, usahakan reportnya dan juga datanya ini terpisah. Ya, saya ada data, ada sini reportnya. Pakai report aja namanya. Ya, ini data, misalnya saya kasih warna kuning biar ketahuan ini data. Ya. Listnya juga warna kuning. Oke, reportnya seperti ini. Jadi saya Bapak Ibu tinggal ganti mau bulan berapa, 12. Mau bulan berapa, 14. Nah, ini 14 nggak ada. Tapi kita nggak punya patokannya. Jadi orang bisa aja masukin angka berapa aja kan. Nah, ini ada cara pakai data validation. Atau kita juga bisa pakai combo box. Oke. Kita akan coba pakai combo box. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat drop down-nya, kombonya. Caranya bagaimana? Saya masuk ke developer. Saya pilih sini. Combo box saya taruh ya. Oke. Tapi ini kalau diklik masih kosong. Saya harus klik kanan dulu. Format control. Saya ambil input range. Ya. Ini masih kosong. Saya ambil input range-nya dulu. Dari mana input range-nya? Saya sudah ada list di sini, Pak. Januari sampai Desember. Saya buat dulu listnya Januari sampai Desember. Ya. Setelah itu, sellingnya saya masuk ke sini, Pak. Yang tadi ada angka 1, 2, dan berapa. Sesuai dengan bulan yang kita ingin munculkan. Ya, sini. Selling, ya di sini sellingnya saya masuk ke sini. Drop down lines-nya maksudnya setiap saya klik nanti ada berapa lines ke bawah. 3D shading untuk tampilannya aja 3 dimensi. Oke. Setelah itu oke. Ya. Nah, ini hasilnya berantakan seperti ini, Bapak Ibu jangan khawatir. Kenapa? Karena ini masih 0, Pak. Belum kita pilih apa-apa. Saya pilih dulu Januari. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pindahin, masukin di atas ini ya. Taruh di atas ini. Nah, caranya gimana? Ini kalau Bapak klik kiri geser-geser nggak bisa. Caranya adalah klik kanan, kemudian geser, pasin di sini. Klik kanan, kemudian diklik kiri, geser. Nah, pas. Ya, sekarang Bapak Ibu lihat reportnya lebih user friendly. Jadi orang nggak perlu masukin ininya, masukin apa namanya angka, tapi dia langsung lihat ini, dia langsung tahu. Orang yang mau pakai reportnya juga langsung tahu. Seperti ini saya tambahin March, April, dan lain-lain. Ya, nah sekarang saya akan menambahkan apa di sini? Saya mau tambahkan indikatornya. Saya pakai pakai conditional formatting dan juga nanti akan saya pakai custom format. Ya. Saya akan membuat indikatornya. Kalau sini udah ada angkanya, saya pakai Mei, seperti ini. Saya mau buat variansnya terhadap budget, ya ini. Tapi dalam bentuk visual. Caranya bagaimana? Saya klik di sini, saya masukin ini formulanya adalah sama dengan varian to budget, ya. Kemudian saya masuk ke conditional formatting, Bapak Ibu.
Conditional formatting, sini ada pilihan data bar. Nah, solid fill ini dia seperti ini, dia menunjukkan mana yang positif, mana yang negatif. Jadi Bapak Ibu ganti Juli dia berubah, ganti Agustus dia berubah, September juga berubah, ya. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah ini saya rubah, ya, karena masih ada angkanya nih. Saya mau hilangkan angkanya. Caranya bagaimana? Ini saya pilih masuk conditional formatting, manage rule, ya. Kemudian saya pilih ini edit rule, show bar only. Setelah itu oke. Apply. Oke. Ya. Nah, tinggal saya ganti bulan Agustus, Juli, September. Nah, sekarang lebih interaktif. Jadi udah ada ininya. Saya copy. Ya, nah seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang saya mau coba buat yang lain. Bapak Ibu lihat di sini ada, tadi ada sum, offset. Kenapa saya depannya sum? Ya. Kenapa saya depannya sum? Karena saya mau menjumlahkan. Bagaimana kalau kita mau dapatkan informasi rata-rata? Berarti pakai average. Saya pindahin aja dulu, ya. Saya copy bawahnya, misalnya, oh saya mau dapatkan average. Ya, ini saya link aja ke atas. Ya, ini cara cepat untuk copy ke bawah, ya. Saya tunjuk di sini aja. Ini dalam masih keadaan di blok seperti ini, kemudian Ctrl Enter. Nah ya, saya akan buat rata-ratanya, average-nya. Average. Average ya. Average-nya bagaimana? Apa yang ingin kita lihat? Actual, budget, dan last year. Saya copy semua. Nah, ini average. Kalau average berarti depannya pakai average. Average ya, depannya average. Kemudian saya pakai offset. Offset. Saya masuk ke datanya. Apa yang mau saya offset di sini? Saya mau buat rata-rata sini, Januari sampai bulan tertentu yang akan kita pilih. Kita pilih di Januari region 1, 0, 0, 1, width-nya berapa? Sini, F4. Oke. Ini. Kurung tutup. Ini Bapak Ibu kalau mau lihat kurung tutup begini ya. Ini hitam, merah. Belum ada pasangan yang hitam ya, berarti saya tambahin satu lagi. Kurung tutup dia jadi hitam. Berarti udah ada pasangannya. Sekarang kita lihat sini. Nah, ini average-nya Bapak Ibu. Saya rubah formatnya. Kemudian lagi offset. Ya. Seperti janji saya ya, sorry. Average dulu. Seperti janji saya mau bikin beberapa kali offset sehingga Bapak Ibu makin mengerti dengan offsetnya. Data saya ambil dari sini, 0, 0 lagi, ya, 1, width-nya berapa? Yang tadi lagi ya Bapak Ibu ya, ini 11, F4. Last year sama average, offset, ambil dari data, ini last year, 0, 0 lagi, ya, 1, terus width-nya 1, width-nya adalah ini.
11 ini. Oke, nah sekarang saya udah punya nih rata-ratanya. Jadi bisa tahu Bapak Ibu rata-rata untuk bulan November berapa. Termasuk last year dan lain-lain perbandingannya. Ya, nah ini. Pakai ini ya. Nah, ini mungkin formatnya bisa diganti-ganti ya. Sesuaikan dengan bagaimana report yang ingin Bapak tampilkan. Ya, ini year to date. Saya pakai bold. Ini juga average. Saya pakai bold. Jadi saya merge misalnya di sini. Atau nggak pakai merge juga bisa. Di sini saya tinggal pilih Ctrl 1 untuk masukin ke format cell. Alignment. Kita pakai center across selection. Ya, setelah itu oke. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ini average, ini period to date, penjumlahan. Saya mau ganti Juli. Ini semua berubah. Nah, sekarang saya mau bikin variansnya. Varian terhadap budget sama last year. Ya. Tapi saya nggak bikin dalam bentuk angka, tapi langsung dalam bentuk indikator. Misalnya bagaimana kalau negatif naik atau turun. Ya. Nah, ini dia. Indikator. Kurangin budget, Ctrl D. Ini kurangin actual, kurangin last year, Ctrl D. Oke, sekarang saya akan membuat bagaimana bisa ada indikator di sini. Ya, caranya seperti ini, Bapak Ibu. Saya pilih sini. Kemudian saya masuk ke conditional formatting. Ada di home conditional formatting. Ya, kemudian masuk ke data bar. Seperti ini. Pilih solid fill. Ya. Nah, kemudian saya masuk ke conditional formatting juga. Manage rule. Kemudian edit rule. Ini saya ganti jadi show bar only, jadi yang muncul cuma barnya saja. Setelah itu oke. Saya apply. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya ganti bulan-bulanannya. November dia berubah. Desember dia berubah. Oke. Ya, ini saya ganti, dia akan mengikuti berubah. Oke, berikutnya saya akan membuat tren. Ya, Bapak Ibu ya. Saya mau bikin tren 12 bulanan ya. Menggunakan sparkline ya. Saya masuk ke data lagi di sini. Kemudian ini saya copy nih. Ya, sama dengan bukan copy ya, saya link di sini. Sama dengan region 1 sampai 10. Kemudian ini saya akan masukkan range-nya. Ya, menggunakan sparkline. Ya, di video saya yang lain ada mengenai sparkline, Bapak Ibu bisa buka mengenai sparkline. Kemudian masuk ke insert. Ya, kemudian saya masuk ke kolom, ya, sparkline kolom. Bisa kolom, bisa line. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Data range-nya saya pilih sini. Januari sampai Desember, region 1 sampai 10. Ya, setelah itu oke. Nah, ini dia. Ya, ini bisa dilebarin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilebarin, tingginya ditambah, dan juga bisa ditambahkan ini. Desain, high point. Nah, ini ada langsung ketahuan yang tinggi yang mana. Warnanya juga bisa diatur. High point-nya misalnya, oh saya mau high point, kalau positif biasanya warna hijau. Nah, ini saya ganti high point warna hijau misalnya. Oke. Nah, terus saya kasih judul misalnya ini di sini 12 months trend. Nah, saya kasih warna, misalnya warna biru ya, putih, terus kemudian saya merge saja. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya sekarang saya mau masukkan ke sini. Bagaimana caranya? Bisa langsung
seperti ini, copy, taruh di sini. Tapi saya nggak pakai paste ya. Di sini ada drop down link picture. Nah ini Bapak Ibu, tinggal saya, kalau ini link picture berarti bisa menyesuaikan data yang ada di sini ya, link picture. Jadi dalam bentuk picture ya. Nah kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan di sini misalnya kata-katanya, insert, paste, monthly trend berdasarkan 12 bulan tahun berjalan ya. Nah ini dia Bapak Ibu ya, ini bisa dikasih legendnya ya, informasinya seperti ini. Nah ini bisa saya ganti, saya misalnya mau ganti formatnya jadi warna ya, ini warna no outline, kemudian saya pakai no. Nah ini dia format fontnya, juga saya kasih say ya, bisa ganti-ganti ya, say UI misalnya. Nah, UI besarnya bisa say berjalan ya, ini kurang N. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada period to date, year to date, average, kemudian di sini juga ada monthly trend. Nanti bisa tambah-tambah terus ya. Oke, sekarang saya akan tambahkan lagi bagaimana caranya membuat waterfall chart ya. Seperti ini. Saya masuk ke data di sini, region, actual, untuk period to date. Kemudian saya masuk ke insert. Oke. Kemudian saya pilih lagi sini Bapak Ibu. Saya pilih ini yang gambarnya waterfall, insert waterfall dan lain-lain ya. Saya pilih waterfall. Nah chartnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini belum jadi, saya geser dulu ke bawah ya, ke sini. Nah kemudian saya bisa ganti-ganti tampilannya. Oh saya mau seperti ini ya. Ini saya hilangin karena kebetulan semuanya posisinya increase ya. Judulnya juga saya hilangkan. Ini ya. Nah kemudian di sini Bapak Ibu, ini salah satu triknya adalah ini kita rubah jadi total ya. Ini kan naik ke atas sendiri besar ya. Nah yang saya lakukan adalah saya klik 1-2 kali di sini sampai muncul spotlight di sini aja. Klik kanan, set as total. Nah dia akan bentuknya seperti ini, jadi total ya. Nah ini saya hilangin, misalnya saya rubah, saya mau rubah formatnya, saya hilangin outline-nya, outline, saya hilangin no fill ya. Oke, nah sekarang saya tambahkan ini, saya mau tambahkan kontrolnya ya, seperti ini. Saya mau coba cara yang berbeda, yaitu menggunakan list box. Caranya bagaimana? Developer, insert, ya developer insert, list box, ini. Nah ini dia. Nah saya mau isi bulannya, nanti begitu saya tunjuk bulannya ikut berubah di sini, termasuk data yang di atas. Klik kanan, format kontrol. Ingat bulannya bisa kita ambil dari sini list ya, Januari sampai Desember. Sellingnya sama Pak, tunjuk di A1 tadi ya, A1. Kebetulan saya tutup nih, nanti saya munculin lagi. 3D shading untuk tampilannya aja. Nah, A1 ya, tadi A1 mana? Karena sorry, harusnya B1 bukan A1.
Saya rubah ya, format kontrol. Ini jadi B1. Saya rubah manual aja. Saya ganti, delete, kemudian B1. B1. Oke. Nah ini Bapak Ibu, angkanya masih kosong, tinggal kita tunjuk. Ya, nah ini juga bulannya. Ya, nah ini saya sudah tambahkan ada Januari, Februari, lain-lain. Di sini juga ada ya. Di sini udah langsung benchmarknya ya. Ya jadi kita tambahkan unsur visualnya ya. Nah, Mei, Juli, ya. Oke, terakhir saya akan mengajarkan bagaimana membuat top one and bottom atau yang terendah bottom one. Tujuannya adalah apa? Ini saya akan memberi warna yang berbeda apabila dia tertinggi pertama dan paling rendah ya. Caranya bagaimana? Ini saya blok. Kemudian masuk ke conditional formatting. Nah, ini pakai ini, Pak, Bu, ya, top 10 item. Tapi saya rubah top 10 itemnya, saya rubah jadi top 1. Warnanya jadi warna misalnya green. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya saya tambahin lagi conditional formatting. Jadi bottom 10 item, bottom 10 item saya rubah jadi 1. Warnanya merah. Oke. Ya, nah ini tinggal saya format painter, saya masukin di sini Bapak Ibu. Nah, ini akan terlihat yang terendah mana, tertinggi mana. Ya. Oke, jadi begitu. Kita sudah mempelajari berbagai macam teknik. Nanti saya akan ajarkan lagi di video-video yang lain. Nah, ini Bapak Ibu tinggal tambahkan misalnya judulnya apa gitu ya, bisa. Nah, tambahkan judul, bisa juga ya menggunakan insert. Ini misalnya kita bilang sales report. Nah, saya kecilin. Oke, nah itu Bapak Ibu ya, kita udah mempelajari berbagai macam teknik seperti ini. Saya ganti bulan, dia berganti, termasuk ini juga ada top one and then bottom one. Kemudian di sini ada variance analisisnya, ya. Kemudian di sini ada trennya, di sini juga ada waterfallnya. Saya ganti bulannya, dia akan menyesuaikan waterfall ya. Nah ini sales report. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa lihat video-video lain saya, dan jangan lupa subscribe channel ini karena nanti akan banyak update-update yang akan saya berikan daily. Oke, terima kasih.